Swastiastu. Perkenalkan, saya Adi Chandra. Nama saya Santi Dewi Kumalasari. Saya Lailia Rohmah. Kami dari kelas B Program Studi Profesi Apoteker Universitas Udayana. Di video kali ini, kami ingin menampilkan bagaimana sih swamedikasi yang biasa dilakukan di apotek dengan tema penyakit kulit. Nah, karena saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah saja, kami melakukan pelayanan swamedikasi secara online. Mau tahu seperti apa? Yuk, tonton terus videonya. Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Adi Chandra, asisten apoteker dari... Iya, halo Mbak. Saya mau beli obat. Mohon maaf, sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Kalau saya dengan Lia. Baik, Ibu Lia. Ada yang bisa saya bantu? Ibu mau mencari obat apa? Gini loh Mbak, sebenarnya saya mau tanya dulu, mau tanya-tanya. Jadi kulit saya itu gatal. Jadi saya belum tahu sih sebenarnya mau beli apa, kayak gitu. Oh, begitu. Baik, kalau begitu, saya akan hubungkan Ibu kepada apoteker kami, nggih. Nanti supaya beliau yang membantu Ibu untuk memilihkan dan menjelaskan obat apa yang tepat direkomendasikan untuk Ibu. Oh, boleh. Terima kasih ya. Nggih, kalau begitu mohon ditunggu sebentar. Selamat malam, dengan saya Apoteker Santi di Apotek Udayana. Dengan siapa saya bicara? Ya, selamat malam Mbak. Saya dengan Lia. Oke, selamat malam Ibu Lia. Ada yang bisa saya bantu? Begini Mbak, saya mau tanya nih. Jadi kulit saya itu gatal. Terus saya tuh mau beli obatnya. Kalau bisa salep ya Mbak ya. Kalau boleh tahu lokasi gatalnya di mana Ibu ya? Di tangan Mbak. Sudah berapa lama Ibu gatal seperti ini? 2-3 hari. Boleh saya lihat nggak Ibu tangannya? Apa ada kemerahan atau luka terbuka? Sebelumnya dikasih obat apa ya? Pakai obat belum pakai obat apa-apa. Jadi kayak gini loh Mbak. Jadi di pergelangan tangan saya ini kelihatan nggak sih? Jadi itu ini nih ada titik-titik air banget. Nah terus kemarin saya sempet tusuk gitu pakai. Oh, belum ada dikasih obat. Pasti gatal banget Ibu ya, pasti nggak enak banget kalau kayak gitu ya. Sebelumnya ada pakai hand sanitizer atau sabun atau deterjen atau ini Bu, kok bisa sampai tiba-tiba merah seperti ini? Saya rutin banget kalau cuci tangan, bisa 20 kalian kali dalam sehari. Gitu. Pokoknya sebelum tangan saya itu gatal, itu saya tuh ada pakai sabun colek kayak gitu. Colek itu baru deh kayaknya tangan saya mulai gatal. Oh, berarti kemungkinan besar penyebabnya karena pakai sabun coleknya Ibu ya. Oke, mohon maaf Bu, kalau boleh tahu ada penyakit kulit lain nggak Ibu? Mungkin ada psoriasis atau mungkin ada riwayat penyakit diabetes Bu Lia? Kayak gitu-gitu saya nggak ada Mbak. Oh, nggak ada. Sebelumnya pernah mengalami kejadian seperti ini juga nggak? Dulu pernah Mbak, dulu tahun yang lalu lo kayaknya tuh. Jadi tangan saya tuh gatel juga. Terus saya langsung periksa ke dokter. Sama dokternya itu dikasih salep gitu. Itu Mbak, ada 2 salep. Habis gitu, tapi saya tuh cocok banget pakai itu. Jadi langsung hilang aja gatelnya. Saya ini, ya saya mau beli kayak gitu aja. Masih ingat nggak Ibu nama obatnya apa? Saya coba lihat dulu Ibu ya, karena kan nggak semua salep bisa saya berikan tanpa resep dokter. Nih, sebentar. Nah, kayak gini nih. Nah, lihat tuh yang pertama. Kelihatan nggak Mbak? Nah, kayak gitu. Nggih Bu Lia, salepnya bisa saya berikan. Tapi sebelumnya mohon maaf sekali Bu Lia. Saya bisa berikan masing-masing 1 tub aja Ibu ya, karena kan ini juga obatnya tidak baik untuk penggunaan jangka panjang. Jadi kalau saya lihat tadi tangannya sepertinya memang bukan infeksi jamur, dan saya lihat memang cocok obat ini untuk kondisi seperti yang Bu Lia alami.
Jadi chloramphenicol-nya tadi cocok untuk kondisi ibu yang tadi ada bintik-bintik air, kemudian karena gatal dan merah, jadi saya rasa cocok untuk diberikan betametason. Oh gitu, kirain boleh dipakai terus-terusan Mbak. Boleh dicampur atau enggak, atau gimana sih? Oke, jadi cara pakainya betametasonnya ini sebagai anti radang, kemudian untuk chloramphenicol-nya sebagai antibakteri. Jadi cara pakainya, pertama-tama Ibu Lia cuci tangan dulu ya. Jadi cuci tangan kalau bisa gunakan sabun yang lembut aja seperti sabun bayi supaya nggak tambah iritasi. Kemudian setelah cuci tangan, Ibu Lia keringkan dulu tangannya sampai kering, kemudian baru dioles salep betametasonnya. Jadi Ibu Lia cukup keluarkan sedikit aja, tipis-tipis aja, nanti pakainya cukup di daerah yang gatal. Jadi nggak perlu semuanya dioleskan, cukup di daerah yang gatal, tipis-tipis aja ya. Setelah tipis-tipis udah rata, kita tunggu dulu sampai meresap ya. Jadi diberi jeda kira-kira 30 menit. Setelah itu baru dioleskan salep yang kedua, yaitu chloramphenicol. Itu juga sama, jadi dioleskannya tipis-tipis aja, sedikit aja dikeluarin, kemudian dioleskan di daerah yang gatal aja, terutama tadi yang ada bintik-bintik airnya. Jadi nggak perlu seluruh tangan dikasih, cukup di bagian yang gatis. Ini dioleskan 2 kali sehari aja Bu Lia ya, jadi nggak usah tiap jam gitu, nggak perlu, cukup 2 kali aja sehari, pagi sama malam. Kalau bisa, saya tahu sih ini susah karena gatel banget, saya ngerti, tapi kalau bisa jangan digaruk Ibu Lia ya, apalagi ditusuk pakai peniti. Itu kalau ditusuk nanti luka terbuka, malah ada kuman masuk ke sana, malah bisa tambah infeksi, jadi nggak sembuh-sembuh nanti. Untuk penyimpanannya, nanti salepnya ini tidak perlu disimpan di kulkas, jadi cukup di suhu ruang aja. Yang penting jangan kena sinar matahari langsung. Ingat juga setiap kali habis pakai, tutupnya ditutup dengan baik, tutup dengan rapat, sehingga nanti nggak ada kotoran masuk. Kalau bisa hindari dulu penggunaan deterjen atau sabun colek yang bisa mengiritasi kulit, Bu ya, supaya cepat sembuh dia. Ya, Bagaimana Bu Lia? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sudah jelas sekali sih Mbak, jelas banget penjelasannya Mbak Santinya. Baik, Ibu Lia apakah sudah paham? Kalau sudah, bisa diulangi nggak yang tadi saya sampaikan? Oke, baik, saya ulangi Mbak ya. Jadi di sini saya ntar dapat 2 salep juga. Yang pertama itu salep antibiotik ya, yang kedua itu salep untuk radangnya. Nah, untuk salep antibiotiknya itu diolesnya tipis-tipis aja di bagian yang bentol airnya tadi itu ya, yang ada yang bentol-bentol airnya di tangan saya tadi itu. Terus kalau untuk yang salep satunya yang untuk radang itu untuk bagian yang gatal. Nah, dipakainya harus dijeda selama 30 menit kurang lebih ya. Jadi untuk pemakaian salep 1 sama salep 2-nya ada jeda waktu 30 menit. Dipakainya 2 kali sehari. Pakai aturan mandi lah ya, kayak gitu. Terus kalau nyimpen salepnya itu nggak perlu di kulkas, cukup di ruangan, yang penting terhindar dari sinar matahari. Kayak gitu. Bener kayak gitu ya Mbak ya? Tepat sekali Bu Lia. Jadi saran saya nanti setelah 1 minggu kalau belum membaik, sebaiknya Bu Lia hubungi dokter kulit langsung Bu ya. Tapi mudah-mudahan sih Astungkara dalam 1 minggu sudah membaik. Ada yang bisa saya bantu lagi? Udah cukup Mbak. Jadi saya jadi beli tuh ya 2 salepnya. Untuk pemesanannya via chat aja Ibu ya ke nomor ini, nanti dibantu untuk pesan kurirnya untuk mengirim obatnya. Nanti saya siapkan dulu obatnya, saya beri etiket, nanti saya tulis lagi cara penggunaannya ya. Oh gitu, baik-baik. Terima kasih banyak Mbak Santi ya. Sama-sama Ibu, dengan senang hati. Terima kasih ya sudah mau konsultasi di Apotek Udayana. Semoga Bu Lia cepat sembuh Ibu ya gatalnya, dan semoga dalam keadaan sehat selalu. Selamat malam Ibu.